Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih Yesus, jalan alternatif moderasi beragama. Ini adalah tema yang saya angkat dan saya ajak untuk kita renungkan, sekaligus untuk memaknai Natal 2022 yang kita laksanakan dan jalani dalam bingkai tema nasional perjalanan bangsa kita dan tema pastoral Keuskupan Denpasar. Bangsa kita dalam tahun 2022 berjalan dalam tema toleransi yang kemudian diaplikasikan dalam gerakan Kementerian Agama dengan moderasi beragama. Gereja Lokal Keuskupan Denpasar tahun 2022 berjalan dalam tema pastoral gereja dalam perutusan kontekstual. Maka konteks kita tahun 2022 adalah ikut mendukung dan memelihara toleransi beragama. Bertolak dari sejarah dan pengalaman, bangsa kita yang sudah berusia 78 tahun
yang telah dibangun dengan agama-agama dalam kenyataan dan perjalanan hidup malah terlalu mudah runtuh karena dirongrong oleh bahaya fanatisme dan radikalisme beragama. Ada kelompok-kelompok tertentu yang cenderung membenarkan diri dan menempatkan diri sebagai agama paling benar, dan itu membuat mereka merasa perlu menghegemoni bangsa ini. Ini sangat membahayakan karena definisi Indonesia Raya itu terdiri dari banyak pulau, banyak suku, bahasa, dan bangsa. Maka jati diri Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari keanekaragaman suku, agama, dan budaya. Dan itu adalah kekayaan yang perlu kita terima. Tapi dalam kenyataan oleh bahaya egoisme, orang lalu kemudian tidak menghargai perbedaan itu sebagai kekayaan karena kita cenderung ingin menang sendiri. Sebagai gereja Katolik pengusung cinta kasih universal di tengah dunia yang diajarkan oleh Yesus Kristus, kita dipandang dan dianggap mampu sebagai penebar kasih bagi dunia. Dan memang identitas kekatolikan kita adalah agama penebar kasih. Ketika Paus Fransiskus datang ke Abu Dhabi, dunia menggemakan sebuah pujian untuk gereja Katolik Roma, bahwa gereja yang hidupnya hanya untuk menebarkan kasih, tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Dan inilah hidup yang perlu kita hidupi ketika bahkan kita berada sebagai kelompok minoritas. Kasih Kristus adalah jalan alternatif. Artinya, ketika jalan-jalan yang telah kita tempuh mentok dan tidak mengarahkan kita kepada keselamatan bersama, maka kita perlu mengusung jalan alternatif. Nanti kalau ada waktu bisa cek lagi bahan rekoleksi menjelang Natal yang sudah saya sampaikan waktu itu, yang secara detail saya menjelaskan kenapa kasih Kristus menjadi jalan alternatif untuk kita membangun moderasi beragama. Dan pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita berbicara tentang kasih Kristus sebagai modal dan jalan alternatif untuk kita membangun keindonesiaan yang kita cintai, maka itu adalah kasih yang bukan hoax, bukan berita palsu, bukan ilusi, tapi sebuah kenyataan yang konkret. Titus dalam bacaan kedua telah menunjukkan kepada kita dan mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu diperuntukkan untuk semua orang dan sekarang telah nyata. Maka peristiwa kelahiran Yesus adalah pernyataan dan bukti dari kasih karunia Allah itu telah hadir di dalam dunia, yang terwujud dalam diri Yesus yang lahir. Karena kalau kita kembali ke cerita sebelumnya, saat Maria hendak dikandungi untuk mengandungi Yesus, kita menemukan bahwa ada sebuah ketakutan yang menjiwai diri Maria untuk mengandung dan melahirkan Yesus terkait dengan keberadaannya yang belum dan tidak memiliki suami. Sebagai seorang perempuan dan gadis yang belum punya pasangan hidup, disuruh untuk mengandung dan melahirkan, itu seperti sebuah bumerang. Maka ia sebenarnya menolak tawaran malaikat Gabriel. Tetapi ketika ia cemas dan takut untuk menerima tugas mulia itu, malaikat Gabriel mengatakan apa? Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi ini kata-kata malaikat. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, karena dia menyelamatkan dan menebus umat manusia. Itulah yang membuat Maria berani menerima tawaran malaikat Gabriel, dan sejak saat itulah Maria mengandung, yang dalam gereja kita rayakan setiap tanggal 25 Maret, Hari Raya Kabar Sukacita. 9 bulan Yesus berada di dalam rahim Bunda Maria, dan 25 Desember ia lahir sebagai seorang manusia dari kandungan seorang ibu bernama Maria. Peristiwa kelahiran Yesus adalah bukti kalau Yesus itu anak manusia.
walaupun pembuahannya melalui Roh Kudus, dan itu menunjukkan bahwa ia anak Allah. Maka dalam ajaran teologi Katolik, dalam apa yang disebut dengan Kristologi, itu frater-frater mereka pasti sedang mempelajari itu. Kristologi itu ilmu khusus tentang Kristus. Itu diajarkan bahwa Yesus itu seorang pribadi yang 100% anak Allah, 100% anak manusia. Kalau kita 100% anak manusia, berapa persen anak Allah? Karena rahmat sakramen baptis. Tapi Yesus ini total 100% anak manusia, 100% anak Allah, bukan 50-50. Karena apa? Ia dikandung dari Roh Kudus, bukan hasil persetubuhan dengan seorang laki-laki. Nah, inilah kenapa kemudian Maria itu diberi gelar Maria tanpa noda, karena ia mengandung seorang anak dan melahirkan tanpa sebuah proses hubungan seksual secara biologis. Tidak ada noda yang menodai keperawanannya. Kemudian Roh Kudus itu membentuk manusia. Lahirlah Yesus dalam bentuk seorang manusia di kandang di Bethlehem. Dan itu menunjukkan ia betul-betul 100% manusia. Sehingga bagi kita, ketika dalam perayaan malam Natal ini kita mengambil tema kelahiran Yesus itu sukacita bagi moderasi beragama, itu memang benar. Karena nyata bagi kita kasih Allah itu lahir dan hadir di dalam diri dan hidup kita dalam diri Yesus. Dalam rekoleksi saya mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat saya menjadi pengikut Yesus dan percaya kepada Yesus karena ajaran cinta kasih universalnya. Hanya ada dua hukum yang paling utama dan pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap tenagamu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mendirikan Katolik, Protestan, tidak. Dia mendirikan cinta kasih, dan kita yang mencintai cinta kasih ini coba mengikuti Yesus melalui gereja Katolik. Tadi saya dikirimin sebuah video ucapan selamat Natal dari beberapa kiai, termasuk di dalamnya ada seorang tokoh yang mencoba memberikan ucapan Natal dengan mengutip kitab Al-Quran. Itu juga dikirim dari seorang teman staf khusus presiden, namanya Ramli, yang waktu itu juga mengundang saya untuk menghadiri pertemuan rancangan KUHP di Kute. Itu dia mengirimkan video itu kepada saya tentang kenapa mengucapkan Natal itu sesuatu yang halal dan tidak haram. Saya tidak menjelaskan semuanya di sini, tapi yang mau saya katakan bahwa Gus Dur pernah bilang begini, kita mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Katolik dan Kristen tidak najis, karena itu ungkapan seperti kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman. Ketika kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman, tentu tidak didahului dengan pertanyaan, kau lahir kapan? Kau agama apa? Kau orang mana? Tapi ketika kita mau mengucapkan selamat ulang tahun, kita ucap saja. Dan Natal itu tentang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran Yesus. Bukan sebuah proses kristenisasi atau katoliknisasi, apalagi Yesus tidak pernah mendirikan Katolik, tidak pernah mendirikan Protestan. Dia hanya mendirikan ajaran cinta kasih. Dan itulah yang membuat kita orang Katolik mengikuti Yesus. Maka menjadi Katolik dengan hidup dengan mencintai kebencian, lebih baik jangan jadi Katolik. Silakan cari agama lain. Tapi kalau masuk Katolik, tanggalkan kebencian. Kita hidup dalam balutan cinta kasih. Maka sebenarnya bicara tidak sopan, bicara kasar, bicara tidak etis, itu bukan di tempatnya di gereja Katolik. Karena kita mengusung cinta kasih. Tapi bahwa sebagai manusia kita akan terjebak dalam bahaya itu. Tetapi Tuhan paham. Makanya Tuhan menghadirkan Natal untuk kita membaharui kembali diri agar hidup dengan cinta kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersuka cita karena kasih itu telah lahir dalam diri Yesus, dan kelahiran Yesus adalah bukti konkret dari kasih karunia Allah untuk kita. Natal adalah
bukti konkret dari tanda kasih karunia Allah untuk kita. Maka kita berbangga dengan Natal. Tuhan yang Maha Kasih telah hadir dan tinggal di antara kita, karena menurut Yohanes, Allah adalah kasih. Pertanyaannya, untuk apa kita merayakan Natal? Jawabannya, untuk membaharui kembali kasih kita. Maka saya selalu mengatakan, yang paling penting dari perayaan Natal adalah menata hati untuk menjadi palungan terbaru bagi kelahiran Yesus. Paling penting membuka dan menata hati. Yesus sudah trauma lahir di kandang di Bethlehem karena manusia semua menutup hati. Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana ketika Maria dan Yosef ketuk dari rumah ke rumah, atau juga dalam Aktus, itu tidak ada satupun yang membuka rumahnya untuk mereka melahirkan Yesus. Itu simbol dan tanda ketertutupan hati manusia terhadap kasih. Simbol ketertutupan hati manusia kepada kasih. Dan dengan lahir di kandang, jelas bahwa domba-domba dan binatang jauh lebih terbuka hati terhadap Tuhan daripada manusia. Jadi ketika Yesus lahir di kandang di Bethlehem, itu adalah pilihan untuk menunjukkan bahwa manusia tidak suka dengan Tuhan. Manusia tidak suka dengan kasih. Binatang lebih suka dengan kasih. Makanya kandangnya dikasih. Manusia tidak kasih rumahnya. Dan memang faktanya dalam hidup, kalau mau jujur, banyak di antara kita yang bertampang manusia, tetapi hatinya lebih kejam dari binatang. Kalau mau jujur, iri hati ada di situ, amarah ada di situ, benci ada di situ, dendam ada di situ. Saya yakin di antara kita ada yang sudah bertahun-tahun dendam dan belum pernah berdamai. Yakin saya, biar merayakan Natal terus. Mungkin juga di antara kita dalam perayaan Natal ini tetap ada saja iri hati dan cemburu. Padahal Tuhan datang untuk menata hati. Tidak mungkin tidak. Nah, pertanyaannya, untuk apa merayakan Natal? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Tuhan memilih menjadi manusia untuk diam di hati kita dan tinggal di antara kita, itu Tuhan mau membalut kembali hati kita dengan kasih-Nya. Yesus ingin lahir di hati kita, maka jangan lagi tutup hati kita. Mari buka hati. Biarkan hati kita menjadi kandang terbaru bagi kelahiran Yesus. Dan makna lain dari pilihan Yesus lahir di kandang di Bethlehem juga mau menunjukkan bahwa tidak mungkin hati kita tidak ada binatang 7 dosa pokok itu. Kesombongan merak, keras kepala dan keras hati kambing, nafsu babi, malas ular, ada pembohong lagi. Jadi ada 7 simbol ular, kalau ada yang ikut rekoleksi tahu dia. Kegelapan hati kita itu terjadi karena binatang-binatang itu ada di hati dan iblis adalah rajanya. Dan kita tahu setan suka kegelapan. Setan tidak akan beraksi dalam terang. Maka ketika hati kita gelap, pasti setan nyaman ada di dalamnya. Tapi kalau hati kita terang, setan tidak nyaman di hati kita. Dia akan keluar. Dan siapa yang menerangi hati? Itulah maksud kelahiran Yesus. Yesus lahir untuk menerangi kembali hati kita. Yesus lahir untuk menaruh kasih ke dalam hati kita, supaya dengan Natal kita mampu mengasihi. Bapak Ibu Saudara-saudari, egoisme adalah penyakit terbesar yang membuat kasih tidak nyantol di hati. Maka tanggalkan egoisme. Biarkan Yesus tinggal di hati. Tuhan menganugerahkan Natal kepada kita untuk kita menjadi duta-duta kasih, tanda konkret dari kehadiran kasih bagi dunia. Dan memang dalam kenyataan hidup, kalau mau jujur, banyak orang suka orang Katolik. Karena apa? Karena kasih. Orang Katolik terkenal rendah hati, tidak angkuh dan tidak sombong. Dengan saya mengatakan begini, tidak dimaksudkan bahwa yang lain tidak rendah hati dan tidak sombong. Karena Yesus itu andalan kita, Emmanuel, dia yang tinggal di hati kita. Maka logika terbaliknya,
ketika menjadi pengikut Kristus, orang Katolik, dan hidup tidak dengan rendah hati, hidup dengan penuh kebencian, keangkuhan, kesombongan, egoisme, orang akan bertanya, ini benar orang Katolik? Jangan sampai KTP kita Katolik, hati kita tidak Katolik. Ini bahaya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang punya daya pikat bagi sesama kalau kita tidak ada kasih di hati? Kasih bukan produk manusia. Kasih adalah produk Allah, dan kasih adalah buah pertama dari Roh. Jadi kasih produk Allah, buah pertama dari Roh, dan kasih itu paling tinggi adalah tetap mencintai walaupun dilukai dan dibenci. Itulah kasih. Tetap mencintai walaupun dilukai dan dibenci. Kita tinggal di Indonesia, banyak pengalaman yang membuat hati kita terluka. Mungkin kita di Bali agak bagus, gerejanya bagus, bisa mendirikan dengan gampang. Tapi di tempat lain ada yang susah membangun gereja, baru dibangun dirobohkan. Di tempat lain ada yang susah merayakan ibadat, padahal sama-sama orang Indonesia. Bagaimana tidak terluka? Mungkin terakhir kita masih ingat ketika ada sumbangan untuk gempa di Cianjur, karena labelnya Kristen atau Katolik lalu ditolak. Itu kan melukai. Ketika kita mengekspresikan cinta, malah orang membalas dengan cara seperti itu. Hati siapa yang tidak terluka? Tapi tidak apa-apa. Dari atas salib, Yesus bilang apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itulah kita, tetap mencintai negeri ini walau sering dilukai dan disakiti. Tadi saya dikirimin sebuah foto yang sangat menarik dari salah seorang ucapan Natal. Di sebelah kiri dia kirim foto Bunda Maria sedang menggendong Yesus yang bayi. Di sebelah kanan dia mengirim foto Bunda Maria yang sedang menggendong Yesus yang baru diturunkan dari salib. Saya lama berpikir, apa artinya? Ketika Maria menggendong Yesus pada peristiwa Natal, itu bukanlah awal, itu bukanlah akhir. Karena setelah ini Yesus akan memanggul salib dan harus mati di salib, dan tetap menyerukan kasih dari atas salib ketika dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi inilah kasih. Kasih jauh lebih besar dari sekedar mencintai. Cinta akan lekang oleh waktu, tapi kasih takkan pernah lekang oleh waktu. Semoga kita dapat menjadi duta-duta kasih di Indonesia untuk moderasi beragama, dan kita tetap terus berdoa supaya egoisme bisa diredam dan dikalahkan. Dan dalam pertemuan pertama AAP hanya ada satu obat egoisme. Apa itu? Baca di Galatia bab 15 ayat 6. Hiduplah menurut roh dan jangan menurut daging. Kita berdoa agar Tuhan tetap menunjukkan kekuasaannya untuk hidup berbangsa dan bernegara kita, agar di tengah bahaya intoleransi dalam bentuk egoisme, radikalisme dan fanatisme, Tuhan tetap menunjukkan kuasa dan kekuatannya, seperti Ia menunjukkan kuasa dan kekuatan untuk menganugerahkan kasih kepada kita melalui perayaan Natal malam ini. Saya menitipkan sebuah lagu ini sebagai penutup untuk kita sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita untuk mencintai satu sama lain tanpa sekat suku, agama, dan budaya.
berdirinya negeri ini, Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Selamat menabur dan menebarkan kasih sebagai kado Natal untuk bangsa dan negara kita dan dunia. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Marilah kita berdiri untuk menanggapi dan meresapkan sabda Allah dengan mengungkapkan kembali iman dan kepercayaan kita dalam doa.